pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Agni Saraswati kembali hadir menemani Anda di program Sehat Selalu selama 1 jam ke depan. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tema beda anak, beda gaya belajar, dan menakar kesiapan anak masuk sekolah dasar. Bersama salah satu psikolog yang ada di Madiun ya, bersama Mbak Robik Anwardani, MTSI Psikolog. Nah, pemirsa, anak-anak memiliki fitrah sebagai pembelajar. Maka penting untuk memastikan kesiapan dan kematangan anak-anak saat akan masuk sekolah dasar. Namun perlu diingat bahwa beda anak, beda gaya belajar, dan kesiapan untuk memasuki dunia sekolah pun juga berbeda-beda. Untuk itu selain kesiapan anak, kesiapan orang tua juga wajib dilakukan untuk menjadi partner yang baik bagi guru dan juga sekolah agar tercipta kerjasama yang baik untuk kebaikan anak-anak. Untuk itu pemirsa, hari ini kita akan membahas tema yang cukup panjang ya judulnya, tapi saya yakin ini akan sangat membantu orang tua, terutama jelang masa-masa tahun ajaran baru nih. Anak-anak peralihan dari yang nggak pernah sekolah, masuk ke TK, kemudian masuk ke sekolah dasar. Biasanya kan suasananya berbeda ya, yaitu beda anak, beda gaya belajar, dan menakar kesiapan anak masuk sekolah dasar. Kita langsung saja menyapa narasumber kita pada pagi hari ini bersama Mbak Robik ya, yang sudah hadir di studio Sakti TV. Selamat pagi Mbak Robik. Selamat pagi Mbak Agni. Ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Nah, tanya-tanyaan kan? Alhamdulillah baik. Iya, Mbak Robik gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik juga. Ini satu-satunya psikolog yang sering datang ke Sakti TV ya pemirsa ya. Nah, tema kali ini tuh emang cukup panjang sih Mbak. Iya, tapi benar, saya cukup yakin panjang. Sangat membantu nih nantinya informasi-informasi yang akan didapat di diskusi ngobrol-ngobrol kita Ya, hari ini untuk pemirsa yang ada di rumah, terutama orang tua yang anaknya mau masuk SD gitu Iya, ya. benar banget. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan dulu nih Mbak, kalau secara sudut pandang seorang psikolog gitu ya, sebenarnya maksud dari beda anak, beda gaya belajar ini itu seperti apa sih? Iya, benar banget. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi dari prolognya Mbak Agni kan mengatakan bahwa ini kan masa lagi mungkin akan menjelang penerimaan peserta didik baru. Betul. Gitu kan. Nah, persiapan yang dilakukan orang tua apa aja tuh? Apakah sudah cukup aja anaknya bisa baca, bisa baca tulis, terus habis itu bisa berhitung, atau mungkin ngomongnya bahasa Inggris sudah pinter semacam itu. Nah, tapi ternyata setiap anak itu fitrahnya beda-beda gitu. Betul. Karena fitrahnya anak memang pembelajar, tapi pembelajarannya beda-beda. Karena ada salah satu ungkapan yang mengatakan bahwa begini, every children is special gitu kan. Jadi setiap anak itu istimewa. Nah, istimewanya apa? Istimewa dalam lingkungannya masing-masing gitu. Betul. Istimewa dengan caranya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan ketika dia mempelajari sesuatu begitu. Sama dengan kita juga setiap orang diciptakan berbeda-beda juga gitu. Demikian juga anak-anak gitu. Nah, beda anak, beda gaya belajar berarti ketika seorang anak mempelajari sesuatu, entah apapun itu, mempelajari bagaimana ketika dia menerima informasi, mempelajari pelajaran-pelajaran tertentu, atau mempelajari lingkungan, pasti mereka caranya beda-beda semacam itu. Jadi karena every children is special, maka ketika kita sebagai orang tua, atau kita sebagai pendidik, atau kita sebagai orang dewasa, ketika kita mengajari anak, kita caranya pun juga harus beda-beda gitu. Mungkin ini ya, ada beberapa ada beberapa hal seperti pembelajar visual. Mungkin kalau misalnya kita mendengar ada beberapa anak yang lebih gampang menerimanya itu ketika melihat semacam itu. Jadi ketika dia melihat sesuatu atau ketika dia membaca sesuatu, dia akan lebih mudah paham gitu. Tapi ada juga yang mendengarkan semacam itu. Ada beberapa yang lebih mudah mendengarkan atau lebih mudah menghafalkan materi itu dengan mendengarkan. Terus ada juga yang bergerak gitu, semacam itu. Jadi setiap anak belajarnya itu beda-beda sendiri-sendiri caranya sesuai dengan karakteristiknya gitu. Tapi ada beberapa, terus masalahnya gini, kenapa kok terus akhirnya ketika temanya tadi kan memang cukup panjang ya, sambil sekalian menakar kesiapan anak. Nah, apa hubungannya sih ketika kita harus mengetahui anak kita sudah siap sekolah atau belum dengan
gaya belajarnya anak gitu. Karena gini, ketika di sekolah biasanya kan dipukul rata tuh. Beberapa guru itu memukul rata ya, semuanya harus mengajarkan menerima pelajaran sesuai dengan metode mengajarnya guru gitu. Betul. Nah, tapi bagaimana ketika kita menjadi orang tua di rumah, ketika anak kita belajar kan otomatis kita harus bisa menyesuaikan gimana sih anak kita itu lebih memahami materinya, semacam itu. Iya gitu. benar sih. Artinya kan metode belajar tuh kayak ada dua versi gitu. Versi di sekolah sama di rumah. Betul. Versi sama pendidik sama orang tua gitu. Nah ini mungkin sebagai pegangan orang tua nih kan, kalau misalnya tahu gaya belajarnya anak, orang tua juga bisa lebih lebih siap-siap. Oh ternyata anakku kalau belajar pakai metode yang mungkin dengan dia melihat, metode yang mungkin dengan dia mendengar. Kurang lebih seperti itu ya Mbak. Betul sekali. Nah mungkin ini kalau dilihat dari sisi psikologi pendidikan ya, karena kan kalau tadi kan melulu bahas banget kok pendidikan banget gitu sih. Nah kalau kita bahas dari psikologi pendidikan itu sebenarnya gini sih, ketika orang tua terus habis itu mempelajari dan mengetahui perbedaan gaya belajarnya anak, mereka akan lebih aware, oh anakku tipenya mereka lebih mudah mempelajari secara penglihatan atau visual, atau mereka lebih mudah secara mendengar atau secara auditori semacam itu. Nah hal itu juga sebenarnya bermanfaat bagi guru juga gitu. Salah satu contoh kasus misalnya semacam ini, ketika di sekolah pembelajaran itu akan serta-merta mengikuti aturannya guru gitu. Tetapi terus habis itu ketika anak-anak berada di rumah, mereka akan belajarnya dengan caranya mereka sendiri. Betul. Gitu. Semacam itu sih. Jadi kalau misalkan nanti kalau misalnya sudah terjalin nih, orang tuanya udah aware, kemudian bisa menjalin komunikasi dengan pihak sekolah. Bu guru, Pak guru, kayaknya kalau anak saya itu lebih sukanya melihat pembelajaran yang dengan cara melihat, lebih gampang nangkep gitu. Nah itu mungkin bisa membuat anak tuh lebih jago juga akhirnya untuk menerima pembelajaran dengan baik. Betul, ya Mbak ya. pembelajarannya akan jauh lebih optimal juga gitu. Apalagi untuk anak-anak yang kelasnya kecil. Kelas kecil itu TK, playgroup, kelas 1, 2, 3 semacam itu. Kelas 1, 2, 3 ntar kalau udah 4, 5, 6 udah beda lagi nanti. Iya. Teknik dan gaya belajarnya udah beda lagi biasanya gitu. Nah tapi kalau kayak gini nih Mbak, ada nggak sih kalau dari sudut pandang seorang psikolog gitu ya, kira-kira strategi orang tua mungkin atau mungkin guru dalam menangani perbedaan gaya belajar setiap anak nih, kira-kira kayak gimana sih? Nah strateginya orang tua atau guru, karena gini, perbedaan gaya belajar juga itu sebenarnya perlu diketahui sama guru juga sih gitu. Apalagi untuk kasus anak-anak yang khusus gitu. Jadi untuk anak-anak yang khusus misalnya karena kan kita sering ini remedial teaching semacam itu. Nah, kita perlu pendekatan personal gitu kan. Jadi kita perlu melakukan pendekatan personal ketika ada kasus-kasus khusus gitu. Jadi makanya perbedaan gaya belajar itu perlu juga diketahui oleh seorang guru supaya mereka tahu dan bisa menerapkan strategi pembelajaran yang tepat gitu. Nah, strategi pembelajaran apa aja tuh yang bisa diterapkan oleh orang tua dan guru supaya perbedaan gaya belajar ini tidak menjadi beban bagi anak, sehingga anak tetap bisa menerima pelajaran secara optimal dan nggak stres ketika karena apa, kalau misalnya anaknya stres terus habis itu mogok sekolah, terus habis itu school refusal. Nah banyak sekali yang datang terus akhirnya mogok sekolah karena apa, karena metode belajar yang diterapkan oleh orang tua maupun guru itu tidak sesuai dengan gaya belajarnya anak. Nah semacam itu, sehingga terus guru mengatakan bahwa ini kok belum siap ya, padahal bukan belum siap, tetapi gaya belajarnya aja yang beda dengan metode yang dikasihkan gitu. Nah, terus strateginya gimana? Yang pertama kita harus tahu gitu. Maksudnya kita harus tahu bahwa gaya belajarnya anak itu ada apa aja sih gitu loh. Jadi gaya belajarnya anak ketika misalnya dia lebih mudah melihat sesuatu, lebih mudah paham dengan melihat sesuatu, berarti mungkin kemana semacam itu. Atau ketika anak banyak sekali bergerak, terus habis itu ketika pelajaran itu seringkali mereka mengeluhkan bahwa ada hiperaktif semacam itu. Padahal nggak hiperaktif, tapi dia mengolah tubuhnya, dia harus bergerak untuk tahu bahwa aku sebenarnya harus mengolah tubuhku supaya aku ini lebih bisa memahami ketika aku praktek semacam itu. Nah, tapi ketika di sekolah itu akan menjadi pengganggu, mungkin bisa jadi. Nah, ya guru perlu tahu gaya belajar anak itu supaya dia tahu dia bisa menerapkan metode belajar yang tepat semacam itu. Gitu. Itu yang pertama, strategi yang pertama kita harus tahu dulu anak kita itu tipe pembelajaran apa sih gitu. Oke, betul. Gitu. Kemudian yang kedua
wait, dipotong dulu. Oke. Biar nggak terlalu panjang, nanti akan kita Oke. lanjutkan di segmen berikutnya ya Mbak. Siap. Strategi pembelajaran yang perlu diketahui oleh orang tua dan juga guru mungkin dari sudut pandang seorang psikolog. Nah, nanti akan kita lanjutkan pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu bersama Mbak Robik ya, salah seorang psikolog dari Madiun. Kita membahas tema yang cukup panjang, yaitu beda anak, beda gaya belajar dan menakar kesiapan anak masuk sekolah dasar. Nah, tadi sebelum saya menutup segmen sebelumnya ya, itu Mbak Robik sudah menginformasikan satu strategi bagi orang tua ataupun guru untuk menangani perbedaan gaya belajar anak. Nah, ini kan kita lanjutkan lagi karena tadi terpaksa dipotong ya pemirsa ya. Oke, untuk strateginya sendiri kira-kira ada berapa banyak sih Mbak? Iya, sebenarnya ini sih nggak banyak-banyak juga sih. Jadi yang pertama setelah kita tahu ciri-ciri atau anak kita itu tipe pembelajar yang bagaimana, kemudian yang kedua adalah strateginya kita sebagai orang tua mempelajari tipe pembelajaran ini itu mereka lebih mudah menangkapnya yang seperti apa sih gitu. Itu sih yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah kita tahu dan mempelajari, kita terapkan ke anak gitu. Jadi cara menerapkannya ya karena beda anak beda gaya belajar, maka ya satu-satu. Misalnya kan pada dasarnya kan tipe pembelajar itu kan ada 3 nih. Ada visual, ada auditori, sama ada kinestetik gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa tipe anak kita itu adalah pembelajar yang visual semacam itu. Pembelajar visual adalah mereka anak-anak yang lebih mudah menerima sesuatu ketika mereka melihat, membaca gitu. Jadi ketika ada pelajaran, mereka akan lebih mudah mendapatkan atau memahami sesuatu dengan membaca. Tapi bacaannya adalah bacaan yang seru semacam itu gitu. Kemudian nggak monoton. Ya nggak monoton. Kemudian anak-anak dengan tipe pembelajar visual, mereka akan lebih mudah membayangkan sesuatu gitu. Membayangkan sesuatu daripada mendengarkan. Nah, tipe-tipe ini biasanya mereka nulisnya rapi. Itu ciri-cirinya. Oh iya, masa? Nulisnya itu rapi gitu. Beda sama anak-anak auditori gitu. Nah, tipe pembelajar dengan anak-anak auditori, mereka akan lebih mudah mendengarkan. Jadi menghafal mendengarkan dengan musik semacam itu. Itu mereka akan lebih mudah. Nah, biasanya anak-anak yang semacam ini karena lebih mudah mendengarkan, jadi untuk visualnya menulis itu mereka cenderung jauh lebih di bawah dibandingkan dengan anak-anak visual. Agak kurang gitu ya? Kurang, jadi kurang rapi maksudnya. Terbaca sih, cuma kurang rapi gitu. Demikian pula dengan anak-anak kinestetik. Nah, anak-anak dengan tipe pembelajar yang kinestetik, mereka akan lebih menggunakan olah tubuhnya, mereka lebih suka memanipulasi, praktek semacam itu. Jadi kalau misalnya kita ketemu anak yang nggak bisa diem, terus habis itu dia ada aja yang dicoba. Misalnya kalau misalnya di rumah ada aja yang dicoba, misalnya panci dijadiin drum, terus habis itu bereksperimen sendiri semacam itu, banyak sekali bergeraknya. Nah, bisa jadi anak itu tipe pembelajarnya kinestetik semacam itu. Nah, strategi yang pertama tadi kan kita harus tahu tipe belajarnya anak. Anak kita itu tipe belajarnya apa sih? Nah, setelah kita tahu, kita harus belajar strateginya. Strateginya apa? Untuk pembelajar visual, maka anak lebih mudah menangkap secara visual. Maka kita menggunakan strategi-strategi, kita bisa bikinkan sebuah catatan yang berwarna-warni, karena anak-anak yang visual ini dia akan lebih suka kalau matanya dimanjakan dengan hal-hal yang menarik semacam itu. Kalau misalnya benar sekali, jadi yang cantik-cantik, catatannya cantik, terus habis itu catatannya penuh warnanya ada, makanya ada stabilo atau ada spidol semacam itu akan lebih memudahkan anak gitu. Makanya ya, maaf akhirnya kalau dari ngobrol-ngobrol sama Mbak Robby ini saya jadi nangkep nih, kayak teman-teman saya ini dulu zaman sekolah tuh ada yang suka ngegambar, itu mungkin media pembelajarannya udah visual gitu. Bisa jadi ya. Ada yang suka dengerin musik ya, mungkin bisa karena auditori itu tadi. Iya, auditori. Jadi anak-anak dengan auditori itu mereka akan lebih mudah mendengarkan, memahami sesuatu itu dengan mendengarkan gitu. Jadi biasa jadi ada nih salah satu mahasiswa saya tuh, dia itu selalu ngerekam apa yang dikatakan sama dosen gitu ya. Nah, terus habis itu malamnya atau
sebelum UTS nih, kalau malam mahasiswa jarang banget sih belajar. Mungkin setelah mau sebelum Menjelang UTS ya, UTS menjelang gitu. UTS kayak gitu. Nah, itu didengarkan rekamannya Oke. semacam itu. Itu tipe-tipe pembelajar auditori. Nah, gimana sih caranya kalau misalnya kita tahu anak kita auditori, terus habis itu kita harus menerapkan metodenya gitu. Nah, Betul. dengan pembelajaran semacam itu berarti kita bisa buatkan dongeng. Jadi mereka akan lebih mudah mendengar, lebih mudah memahami ketika metode pembelajarannya itu dengan mendongeng, bercerita begitu. Cerita para nabi, Banyak cerita macam-macam ya pokoknya. semacam itu bisa ya. Beda lagi dengan kinestetik, mereka nggak akan bisa tuh ketika dibikinkan rekaman atau cerita, mereka nggak akan bisa mendengarkan apa sih gitu, karena mereka bereksplorasi gitu. Betul. Nah, gimana cara pembelajarannya? Maka menerapkan strategi pembelajaran kinestetik, ajak mereka bereksperimen gitu. Nah, kalau makanya ketika di mungkin pendidikan anak usia dini di TK atau di PAUD itu ada eksperimen, Iya sih, kemudian ada praktek iya kan? macam-macam gitu. Ada praktek macam-macam, misalnya praktek bikin gunung meletus Iya, pakai gunung lava meletus, iya semacam benar. itu. Nah, itu untuk menstimulasi anak-anak dengan kinestetik gitu. Oke, apakah dia tertarik atau tidak kayak gitu? Benar. Ada banyak bukan banyak sih, sebenarnya strateginya cukup sederhana. Yang penting paham tipe belajar anak dan juga orang tua juga bisa memahami kira-kira kalau anak kayak gini mesti gimana nih saya kan gitu. Iya. Dan informasinya saya yakin juga gampang banget didapat secara Gampang online sih. ya Mbak Betul ya. sekali. Dan yang paling penting motivasi sih gitu. Iya. Motivasi bagi anak-anak itu penting banget ketika kita tahu tapi kita bisa menerapkan, tapi kita nggak sebagai orang tua atau sebagai pendidik tidak memberikan motivasi, karena Oke. ketika anak tahu dan kita mengajari dengan penuh tekanan, ya eman banget kalau misalnya kita nggak memberikan motivasi dan dukungan gitu. Karena Benar. support system itu penting banget. Iya, gitu apalagi sih. support system yang paling baik adalah keluarga. Betul atau sekali. Orang tua gitu ya. Nah, kalau berbicara seputar tipe-tipe belajar anak ini kan karena ada, kalau boleh disimpulkan ada 3 kategori nih ya Mbak ya. Benar, Tapi kan benar. karena 3 kategori kan beda-beda nih. Nah, itu otomatis kayak stimulus mereka untuk untuk kita bisa berikan kepada mereka dengan gaya belajar yang berbeda-beda ini otomatis juga beda dong ya. Stimulusnya. Itu kalau mungkin dari segi psikolog itu bagaimana sih? Apa aja sih mungkin stimulus yang dikasih ke mereka? Iya, stimulusnya stimulus visual kali ya, karena kan Oke. tadi ada 3 nih, ada pembelajar visual, ada pembelajar auditori, sama ada pembelajar kinestetik semacam itu. Nah, stimulus yang kita berikan ketika ada stimulus visual, maka visualnya yang di ini. Oke. Jadi gimana sih membayangkan, terus habis itu bagaimana dengan stimulus warna. Ada salah satu yang sering banget kita pakai itu penggunakan metode mind map untuk yang metode visual. Jadi menggunakan bagan-bagan dengan penuh warna-warni itu akan lebih memudahkan anak. Jadi stimulus visualnya yang memang dikedepankan gitu. Kemudian kalau stimulus auditori sering banget kita menggunakan video media audio visual gitu. Jadi menggunakan rekaman itu akan lebih mudah gitu. Yang ada Semacam itu. suara-suaranya gitu Iya, pokoknya. benar. Kalau yang kinestetik mereka akan lebih mudah ketika ya dieksplorasi gitu. Kalau misalnya, ayo kita belajar misalnya gaya gravitasi, ajaklah ke kebun, terus habis itu atau ajaklah keluar, kemudian lemparkan benda dari atas ke bawah semacam itu. Jadi itu untuk anak-anak yang kinestetik. Jadi kalau misalnya anak-anak kinestetik, nah masalahnya gini, ketika ada anak kinestetik, tapi terus habis itu oleh guru atau orang tua diberikan metode pembelajarannya secara visual, nggak nembak. Dan Oke, mereka nggak akan kurang nyampe paham, gitu. nggak nyampe. Mereka iya tahu, tapi terus untuk benar-benar bisa memahami itu akan kurang gitu. Padahal kan goalnya pembelajaran itu kan anak bisa memahami kemudian mengaplikasikan kan, Betul. semacam itu gitu. Jadi ya itu PR dari untuk pemirsa ya yang menjadi orang tua dan juga pendidik terutama. Dan bisa jadi terus habis itu ketika pembelajar metode pembelajarannya tidak sesuai, yang diberikan tidak sesuai, anak-anak bisa jadi stres gitu, semacam anak itu kok sih. belajar nggak masuk gitu, kok nggak bisa gitu. Iya sih, apalagi usia-usia dari TK ini kan peralihan ke SD ini kan cukup agak beresiko ya Mbak ya, anak-anak yang nggak ngerti apa-apa, masih baru bisa baca tulis doang, habis itu tiba-tiba masuk ke buku pelajaran gitu kan ya. Bener-bener. Aduh, pusing saya pemirsa. Pemirsa di rumah jangan ikut pusing, dengerin ngobrol-ngobrol kita aja biar dapat solusi ya. Nanti kan kita lanjutkan lagi Mbak Robik ya di Oke. segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, membahas seputar tema beda anak, beda gaya belajar dan menakar kesiapan anak masuk sekolah dasar. Bersama Mbak Robik Anwardani, MPSI, psikolog, salah satu psikolog yang ada di Kota Madiun. Nah, tadi kan sudah dibahas sedikit seputar stimulus dan juga strategi yang diberikan kepada anak-anak yang memiliki perbedaan belajar yang aneh-aneh. Nggak aneh-aneh sih, memang macam-macam aja pokoknya. Jadi kalau memang anak A, B, C ini sistemnya, pembelajarannya, medianya semuanya beda-beda. Ini yang harus diperhatikan oleh orang tua dan juga guru terutama yang ada di sekolah ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan penting juga nih Mbak. Kira-kira dari perbedaan itu tadi ya, dari sekian banyak perbedaan itu tadi, itu kira-kira mempengaruhi nggak sih? Mempengaruhi kesiapan anak untuk masuk ke sekolah dasar. Iya, itu gimana nih? Iya, karena perbedaan gaya belajar itu kan bervariasi ya, bukan aneh-aneh sih, tapi mungkin bervariasi gitu. Sayanya aja yang aneh. Karena belum memahami gitu. Nah, ini pemirsa di rumah juga mungkin aneh, kok emang ada ya pembelajaran kayak gitu kan, mungkin bertanya-tanya juga nih. Iya, ini boleh jawab lagi, lanjutkan. Emang bener mempengaruhi nggak sih kalau misalnya beda anak, terus gaya belajarnya beda, terus habis itu berpengaruh nggak sih terhadap kesiapan sekolah anak gitu? Karena ada beberapa fenomena gini yang lucu sih gitu, mungkin lucu atau mungkin ironis ya bagi saya ya gitu. Gimana nih Mbak? Fenomenanya adalah begini, ketika ada di pembelajaran PAUD atau mungkin TK semacam itu, ada anak yang memang nggak bisa diem, jadi diem itu 10 detik itu sudah bagus gitu. Kemudian selebihnya itu anak muter aja. Terus habis itu dikatakan, oh kok nggak siap, ini anaknya belum siap nih sekolah gitu. Nah dikatakan begitu. Nah ternyata setelah ditelisik ternyata gaya belajarnya itu kinestetik lah. Gimana caranya kita mengharapkan anak kinestetik terus untuk bisa duduk diam dalam waktu yang lama ketika dia merasa tidak terbebaskan semacam itu gitu sih. Jadi hal-hal yang sering ironis adalah anak langsung dijudge, ini langsung nggak siap gitu karena perbedaan gaya belajarnya yang nggak sama dengan gurunya semacam itu. Gitu sih. Nah makanya ketika ada pertanyaan apakah mempengaruhi sih perbedaan gaya belajar ini terhadap kesiapan anak sekolah masuk sekolah dasar semacam itu. Nah, itu memang mempengaruhi. Jawabannya iya mempengaruhi. Sangat jelas mempengaruhi. Iya, mempengaruhi. Ya. Namun itu tidak menjadi penentu bahwa anak siap atau tidak siap belajar atau siap atau tidak siap masuk sekolah dasar gitu. Walaupun itu mempengaruhi. Karena apa? Karena metode pembelajaran ketika di sekolah biasanya secara general kan. Karena anak-anak masuk itu kan secara berkelompok, yang awalnya di sekolah PAUD atau TK yang misalnya dalam satu rombongan belajar itu ada 10 atau mungkin 15 maksimal lah. Tapi ketika di sekolah dasar kan pasti lebih besar nih. Lebih banyak, mungkin 20 semacam itu. Bahkan gitu. Mungkin ada yang lebih dari 20 juga. Iya, gitu, benar sekali semacam itu. Nah, bagaimana ketika si anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda dengan teman-temannya yang mungkin yang sering kali dikeluhkan adalah anak-anak kinestetik sih sebenarnya gitu. Karena banyak pola. Iya, karena polanya itu banyak banget semacam itu. Nah, bagaimana ketika itu apakah mempengaruhi? Iya sih mempengaruhi, tapi itu tidak menjadi faktor penentu anak tersebut siap masuk sekolah dasar atau enggak gitu. Karena kesiapan masuk sekolah dasar itu tidak dilihat dari gaya belajarnya anak gitu. Berarti siap atau tidak siapnya bukan karena dari gaya belajarnya mereka ya. Nah karena setiap anak kan pembelajar yang tadi. Dan pembelajar itu kan juga nggak sak-nyet langsung bisa kan ya, kan ada prosesnya. Cuman emang tetap harus jadi catatan juga ya untuk gaya belajar ini kepada guru-guru terutama. Betul. Nah ini kalau misalkan untuk orang tua nih terutama ya Mbak ya, pasti pengen tahu juga dong kira-kira gimana ya cara saya sebagai orang tua untuk mendeteksi gaya belajar anak ini kira-kira saat mereka usia berapa atau mungkin saat bagaimana kira-kira? Saat mereka usia berapa? Sebenarnya dengan observasi dan observasi sih. Jadi sebenarnya dengan observasi anak itu kita akan tahu gaya belajar anak kita apa. Kalau misalnya kita mendapatkan informasi nih, jadi informasi kan tadi kan secara singkat gaya belajar visual itu seperti apa, gaya belajar auditori itu seperti apa, gaya belajar kinestetik itu seperti apa kan kita sudah tahu. Oh visual yang semacam ini, auditori yang lebih mengedepankan pendengaran, kinestetik yang lebih banyak mengeksplorasi semacam itu. Nah gimana sih caranya
kita tahu orang tua sebagai orang tua tahu gaya belajarnya anak dengan menggunakan observasi sih. Jadi itu yang paling gampang dan bisa dilakukan di rumah gitu. Yang paling gampang dan bisa dilakukan di rumah adalah dengan mengobservasi anak, keseharian anak. Karena kan fitrahnya anak memang pembelajar, tapi ketika anak usia dini pembelajarannya melalui metode bermain gitu. Benar. Nah, cara kita tahu gaya belajarnya anak adalah ketika kita bisa mengamati, mengobservasi ketika anak bermain. Anak bermainnya itu lebih banyak menggunakan apa sih? Apakah dia lebih terstimulasi dengan stimulus yang warna-warni? Apakah dia lebih terstimulasi dengan membuat suara-suara semacam itu? Ataukah dia lebih terstimulasi dengan dia berkeliling dan bereksplorasi lingkungannya semacam itu? Itu yang paling gampang yang bisa dilakukan di rumah oleh para orang tua. Namun ada alatnya juga gitu. Nah, jadi ada metode yang tertentu juga untuk memastikan anak kita ini anak kita itu gaya belajarnya apa sih gitu. Nah, dengan menggunakan asesmen psikologi dengan tipe-tipe gaya belajar itu bisa dilakukan juga semacam itu. Oke, asesmen psikologi. Betul. Nah, ini udah nggak di dunia pendidikan lagi nih jatuhnya ya Mbak. Jadi masuknya ke asesmen psikologi gitu semacam itu. Cuman saya bisa. rasa adanya asesmen psikologi itu pasti akan sangat membantu orang tua ya berarti ya Mbak. Benar. Untuk menentukan metode belajar yang tepat sesuai dengan gaya belajar anak. Benar. Dan juga mungkin karakter si anak juga akan Betul terkuak banget di situ. Iya, karakter, personality akan terkuak juga gitu. Dan itu akan sangat membantu pastinya, nggak cuma pendidik aja. Cuman ya kembali tadi ya, kalau misalnya di sekolah kan sayangnya kan pembelajaran itu kan secara umum ya Mbak ya. Jadi paling tidak kalau di rumah tuh ya disesuaikan dengan karakter belajar anak. Benar. Itu mungkin akan sangat membantu. Oke pemirsa. Nah tapi kalau tadi kan Mbak Robi kan sempat menyinggung bahwa gaya belajar ini tidak mempengaruhi siap atau tidaknya anak masuk sekolah gitu ya. Nah ini kalau misalkan dari segi psikologi sendiri, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesiapan sekolah itu? Apakah dengan sepatu baru, seragam baru, tas baru dan alat tulis baru, atau bagaimana? Kira-kira gimana? Biasanya gitu ya. Kita siap sekolah adalah sepatu kita baru, semuanya baru pokoknya. Terus habis itu seragam baru, terus alat tulis baru, buku tulis baru ya. Itu namanya siap sekolah gitu. Siap sekolah. Dan biasanya kalau misalnya besoknya sekolah kita nggak bisa tidur karena mempersiapkan itu gitu benar. kan. Itu cerita saya pribadi mungkin ya Mbak zaman Enggak, dulu. saya juga kok. Kayaknya emang gitu ya Mbak ya. Iya. Tapi kalau dari segi psikologi seperti itu atau bukan sih? Rasanya enggak sih. Bukan ya. Iya. Jauh ya. Iya. Mungkin itu adalah kesiapan secara finansial. Benar. Jadi kesiapan secara sarana dan prasarana kali benar, ya gitu. benar. Tapi bukan berarti itu enggak dan itu salah, enggak kok. Itu adalah kesiapan secara sarana dan prasarana ketika kita mengatakan bahwa anakku sudah siap loh gitu. Anakku sudah siap, anakku sudah siap sekolah loh. Oh iya, dia antusias kalau misalnya diajak beli tas sekolah. Dia antusias kalau misalnya ayo kita cari buku buat sekolah besok. Dia antusias. Nah, itu salah satu kesiapannya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang psikologi, khususnya psikologi pendidikan kali ya. Jadi sebenarnya kesiapan sekolah itu apa sih? Kesiapan sekolah itu sebenarnya status perkembangan anak gitu loh. Jadi kayak status milestone. Mungkin lebih gampangnya adalah anak ini punya status yang bagaimana ketika dia akan menjalankan transisi dari rumah ke sekolah gitu. Semacam itu kan misalnya dari rumah ke PAUD atau dari PAUD ke TK. Bener. Atau dari TK ke SD semacam itu. Jadi sebenarnya kesiapan sekolah ini adalah status perkembangannya anak gitu. Perkembangannya dalam segi apanya dulu nih Mbak? Dalam segi macam-macam. Kalau yang tadi yang sempat kita bahas itu kan segi sarana prasarana. Bener. Segi ini ya, segi materi semacam itu. Segi kenyamanan anak lah pokoknya gitu. Benar. Ya. Nah, tapi kesiapan ini yang namanya status perkembangan berarti dari aspek perkembangannya. Nah, perkembangan anak yang kita katakan siap masuk sekolah dasar misalnya atau siap sekolah adalah perkembangan yang secara kognitif pasti. Makanya dan ini seringkali yang dikatakan siap terus akhirnya semua orang ngejudge bahwa ketika anak memiliki perkembangan kognitif terus akhirnya dijudge diketok palu bahwa anakku sudah siap masuk sekolah dasar gitu. Padahal ada perkembangan-perkembangan yang lain gitu loh. Jadi faktor pendukung juga. Iya benar, faktor pendukung dan kadang-kadang ini malah justru menjadi biang utama, faktor penting. Selain faktor kognitif ada juga faktor sosial. Jadi anak yang sudah siap sekolah dasar adalah mereka yang memiliki kemampuan sosial
sosial yang bagus. Kemampuan sosial itu yang kayak gimana sih? Yang mereka bisa berinteraksi, bener, yang bisa antri gitu, yang bisa berbagi mainan. Karena kan kalau misalnya di rumah mainan dikuasai sendiri, tapi kan kalau di sekolah ayunan harus antri, terus habis itu perosotan juga harus bergiliran, semacam itu. Itu kemampuan sosial. Kemudian ada kemampuan emosional. Jadi siap emosional enggak? Jadi siap itu enggak cuma siap kognitif, siap otaknya aja, tapi siap secara sosial, siap secara emosional juga. Siap secara emosional itu bagaimana? Gimana kalau misalnya nanti ketika dia momennya berbagi terus habis itu ada konflik, misalnya rebutan mainan, nangis, tantrum, minta pulang, semacam itu. Terus gimana coba? Betul, itu. Itu yang kayaknya paling sering terjadi. Nah, padahal kadang-kadang malah justru ini kesiapan emosional sama kesiapan sosial ini yang kadang-kadang justru dikesampingkan sama para orang tua dan guru gitu. Yang dilihat, anakku bisa baca tulis, anakku ngomong bahasa Inggrisnya cas-cis-cus, anakku sudah hafal rumus kimia, bahkan anakku bisa aljabar, bisa kalkulus, ya sudah gitu. Bisa kalkulus semacam itu, ya sudah, berarti masuk gitu. Ini minusnya berarti ya kalau misalnya diperhatikan gitu ya Mbak. Betul. Belum banyak loh, tapi tadi faktornya sosial. Terus ada lagi sih, ada dua sih, kurang dua. Apa itu Mbak? Yang selanjutnya yang keempat itu motorik. Yang tadi motorik halus yang harusnya kan anak itu kan harusnya dikasih nulis nih gitu bisa kan. Bisa nulis gitu paling tidak. Motorik halus dan kemudian terakhir fisik, kesiapan fisik. Anak sehat gitu. Oke, kita akan potong dulu, nanti kan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Karena ternyata panjang loh faktor untuk melihat kesiapan anak itu masuk ke sekolah ya Mbak. Betul. Ya. Pasti tidak diduga-duga oleh pemirsa di rumah. Kalau ternyata sepanjang ini begitu ya faktornya. Oke, jadi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar beda anak, beda gaya belajar dan menakar kesiapan anak masuk sekolah dasar bersama Mbak Robik, salah satu psikolog yang ada di Kota Madiun. Nah, tadi itu ternyata kalau habis ngobrol-ngobrol sama Mbak Robik tuh saya tercerahkan bahwa faktor kesiapan anak sekolah itu ada banyak gitu ya, mulai dari kognitifnya, sosialnya, emosionalnya, ada motoriknya juga dan lain sebagainya. Iya. Itu kalau -1 ya minus. Kalau -1 ya siap nggak ya? Nah, itu lah. Siap nggak ya? Nah, itu gimana ya? Mbak? Ini kan kalau dihitung-hitung ada berapa faktor jadi Mbak? Ada 5. Ada 5. Ini kalau misalkan 1 aja yang minus. 1 aja berarti ini yang harus distimulus gitu. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar kan sebenarnya kan ketika anak yang ini kurang gitu kan. Kan terus habis itu nggak serta-merta terus habis itu ya sudah, kalau kurang ya sudah berarti nggak siap kan, nggak gitu. Kita kan itu tugasnya kita, PR-nya kita sebagai pendidik, sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa ngasih stimulus supaya faktor yang kurang ini bisa dilatih, bisa distimulasi supaya nanti paling nggak bisa ngejar dengan faktor-faktor yang lain ini, aspek-aspek yang lain gitu. Nggak serta-merta langsung dibilang nggak bisa masuk, nggak siap. Gitu. Karena anak kan dinamis kan, anak kan berkembang juga kan, nggak mungkin terus ya sudah nggak siap ya sudah. Kayak kita kalau misalnya tes apa ya sudah 5 ya sudah 5 gitu, atau kalau misalnya kita tes mau donor darah, kalau misalnya kurang dari 12,5 ya sudah nggak boleh kan, nggak gitu juga. Bisa jadi nanti bulan depan masih bisa atau mungkin lusa bisa. Harus distimulasi itu tadi gitu. Ada faktor stimulusnya itu tadi, tapi stimulus ini nggak bisa dilakukan oleh si anak serta merta gitu ya, pasti dari faktor pendukung yaitu orang tua dan juga si pendidik dan terutama juga keluarga sih yang paling penting ya Mbak ya. Tapi apakah dari melihat faktor-faktor ini itu menjadi salah satu cara juga ya untuk melihat sebagai orang tua ataupun pendidik melihat karakteristik anak yang siap sekolah, berarti ya seperti itu juga berarti caranya. Betul. Oke, kalau secara emosional, kognitif, sosial, motorik dan halus, dan terus habis itu fisiknya sudah siap, mungkin -1 tapi distimulus masih bisa naik gitu. Nah, ini menjadi salah satu karakteristik bahwa kita bisa melihat oke, anak saya sudah siap sekolah. Meskipun minus nggak apa-apa kok, kan pendaftaran sekolah kan nggak hari ini daftar besok sekolah ya Mbak. Ya, jadi masih ada proses tahap-tahapnya, masih bisa distimulus lagi. Itu jadi catatan nih untuk orang tua yang ada di rumah. Nah, tapi kalau misalkan kalau dari segi kesiapan ada banyak faktor itu tadi ya Mbak.
Kalau dari segi usia, nah ini nih yang sering juga nih jadi perdebatan pemirsa, saya yakin. Usia kapan yang tepat untuk masuk TK lah paling enggak. Ada loh Mbak umur 2,5 tahun udah dititipin sih, bahasanya dititipin. Nah ini kira-kira usia berapa sih yang paling tepat untuk masuk TK dan juga SD terutama? Bener banget. Nah itu bener banget, usia 2,5 tahun aku titip ya gitu ya. Tapi Biasanya suruh ikut titip ya. belajar. Terus suruh ikut belajar. Terus alasannya gini, jadi kemarin itu saya sempet nggak tahu baca di mana, lupa. Jadi ada yang anak umur 4,5 tahun tapi sudah masuk SD. Nah, Alasannya itu orang tua ditanyain apa? kenapa? Takut cepet tua nanti. Nanti kalau misalnya nggak cepet-cepet masuk SD, nanti nikahnya usia berapa, punya anaknya usia berapa? Gimana? Wow, gitu. Ini Alasannya yang agak di luar prediksi ya. bener, alasannya takut cepet tua gitu, nikahnya usia berapa nanti, nah semacam itu. Nah ini rasanya yang perlu diberikan pemahaman, wawasan, rasanya bukan anaknya Tapi orang tuanya. Ini orang tuanya terlalu visioner sepertinya. Bener banget, Terlalu melihat ke masa visioner. depan Iya, gitu. Oke, gitu. ini sesuatu yang tidak boleh ditiru ya pemirsa ya, karena memang kalau dari segi psikolog saya yakin ada standar lah kalau untuk usia kapan kira-kira karakteristik itu bisa terbentuk, terutama Betul. faktor-faktor itu bisa terpenuhi gitu. Nah ini Betul. kira-kira kapan Usia. sih Mbak kalau dari segi psikolog pendidikan sendiri? Kita bahas SD dulu Nah, mungkin ya. boleh. Gini. Silakan. Jadi gini, mungkin gini, lebih enaknya kita akan menyesuaikan. Jadi psikolog, pandangan psikologi sama pandangan pemerintah itu jalan bareng kok gitu. Oke. Jadi ada Permendikbud, ada Permendikbud nomor saya lupa, Permendikbud nomor 2000 tahun 2021. Pasal 4 itu menyatakan ada beberapa ini sih. Jadi terkait dengan penerimaan peserta didik baru gitu loh. Yang untuk SD? Yang untuk SD itu kan ada yang usianya kan 7 tahun nih. Bener, ini yang jadi permasalahan juga. Gimana terus kalau menjawab misalnya silahkan 6 tahun gitu. Nah. Nah, ayat 1 mengatakan bahwa anak yang boleh masuk SD itu adalah anak yang usianya 7 tahun. Itu yang A. Tapi yang B itu ada juga 6 tahun boleh asalkan per bulan Juli tahun berjalan. Oh, Jadi oke. A sama B itu 7 tahun atau 6 tahun tapi pada bulan Juli tahun berjalan. Itu aturannya. Dan itu sesuai dengan milestone-nya tadi, status perkembangannya anak, benar. kesiapan belajar sesuai dengan ilmu psikologi gitu. Tapi pasal 2 boleh usianya 5 tahun 6 bulan tapi harus dengan kalau misalnya dia punya kecerdasan yang bagus dan juga kesiapan psikis. Anak Excel lah mungkin gitu ya. Yang dimaksud kesiapan psikis ini yang tadi yang kita bilang tadi, yang kematangan emosi sama maksudnya sosialnya. kematangan sosial semacam itu. Nah, tapi kesiapan psikis ini harus dibuktikan dengan asesmen kesiapan sekolah dari psikolog profesional semacam Oke. itu. Kalau misalnya di sekolah itu nggak ada psikolog profesional, atau kalau misalnya di kota itu nggak ada psikolog profesional, bisa digantikan dengan dewan guru semacam itu. Jadi kalau misalnya membahas terkait dengan usia, maka usia normalnya baik secara psikologis maupun secara pemerintah itu sama kok, 7 tahun, 6 tahun semacam itu. Tapi ada beberapa kasus yang anaknya cerdas istimewa, yang memiliki kesiapan psikis yang bagus dan dibuktikan dengan hasil asesmen kesiapan sekolah dari psikolog profesional, mereka bisa ikut masuk ke sekolah dasar semacam itu. Oke. Ada banyak faktor. Jadi saya yakin kok pemerintah itu kalau misalnya bikin aturan kan nggak mungkin serta-merta oke didok minimal 7 tahun gitu kan, nggak mungkin, pasti sudah ada koordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya juga pasti psikolog, karena ada banyak yang dilihat itu tadi. Kalau tadi kan pemirsa juga dengarkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung dari melihat kesiapan anak nih kalau masuk sekolah itu seperti apa. Nah, ternyata ya seperti ini tadi jawabannya. Itu kalau untuk masuk SD memang sesuai dengan aturan pemerintah, dan itu emang lagi rame sih Mbak. Ini kan karena mau masuk SD lagi ya, masa-masa tahun ajaran baru. Jadi ya mulai naik lagi kan, bukan kasus ya kalau saya bilang, mulai naik lagi isunya, fenomenonya. Nah, ini mungkin yang harus dipahami juga untuk pemirsa bahwa ada kok maksudnya. Tapi kan ini kalau mungkin agak sedikit out of topic mungkin ya Mbak ya. Saya yakin kok nggak cuman minimal 7 tahun kayaknya, kan ada juga tuh anak-anak yang maaf mungkin agak lambat belajarnya kayak gitu-gitu, bahkan usianya bisa jadi sampai 8 tahun baru masuk SD gitu. Ada nggak sih Mbak? Ada juga. Ada kan ya? Ada juga. Jadi gini, kesiapan sekolah itu tidak hanya secara itu tadi, makanya Usia kesiapan gitu sekolah ya. itu tidak hanya secara usia aja gitu, tapi kesiapan psikis juga, kesiapan kognitif, emosional juga semacam itu. Makanya kita perlu banget ada asesmen kesiapan sekolah yang dilakukan
dilakukan oleh ya kalau misalnya asesmen yang namanya asesmen kesiapan sekolah ya harus dilakukan oleh seorang profesional semacam itu. Nah, itu gunanya supaya apa? Supaya kita tahu gitu loh gitu. Jadi ada mungkin yang usianya 8 tahun tapi masih keterlambatannya masih perkembangannya masih terlambat semacam itu. Nah, itu kan kalau misalnya kita bahas loh anaknya berarti kan sebenarnya secara usia dikatakan sudah siap, tapi secara kognitif, secara psikis, secara sosial, emosional kan belum semacam itu. Nah, terus langkah apa yang harus dilakukan semacam itu sih. Jadi kalau misalnya memang benar sih fenomena ini karena memang tahun ajaran baru ya. Kemarin saya sempat sih baru kemarin karena memperingati Hari Pendidikan Nasional, apalagi ini adalah bulan-bulan Hari Pendidikan Nasional ya kan tanggal 2 Mei kemarin. Nah, itu kita mengadakan webinar ya berkaitan dengan kesiapan sekolah ini semacam itu. Sih, itu ya gimana ya sekarang pun juga kalau anaknya nggak siap kan kasihan juga ya Mbak. Betul, ya. makanya harus distimulasi itu tadi. Harus distimulasi dan orang tua yang harus lebih paham bagaimana karakter gaya belajar dari anak-anak terutama anak-anaknya masing-masing. Ini kalau mau ngobrol lagi masih banyak nih. Iya, nanti kan kita lanjutin lagi di segmen berikutnya ya Mbak Robik ya. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami masih di Sehat Selalu, tapi sayangnya sudah di segmen terakhir ya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik perbincangan kita pada pagi hari ini. Masih membahas seputar beda anak, beda gaya belajar dan menakar kesiapan anak masuk sekolah dasar. Ini tugas penting untuk orang tua, terutama juga keluarga yang ada di rumah ya, yang memiliki anak-anak usia persiapan masuk sekolah dasar tuh kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan dan faktor-faktor apa yang harus diperhatikan. Nah, kalau tadi kan di segmen sebelumnya itu Mbak Robik sudah menjelaskan banyak faktor untuk melihat kesiapan anak ya Mbak ya, dan juga bagaimana karakteristiknya dan lain sebagainya. Nah, ini tuh dan juga usia sih tadi ya, sudah betul. Kita singgung. Tapi tadi Mbak Robik tuh juga sempat nyinggung seputar asesmen kesiapan sekolah. Nah, asesmen kesiapan sekolah ini dilakukan kan oleh profesional. Profesional yang dimaksud di sini adalah seorang psikolog sekolah atau psikolog pendidikan atau psikolog yang bergerak di bidang perkembangan semacam itu. Oke. Gitu. Jadi psikolog anak lah. Psikolog anak ya, paling tidak di psikolog anak itu. Oke, itu kira-kira kegiatannya ngapain sih Mbak dari kegiatan asesmen kesiapan sekolah gitu ya. Nah, kegiatan asesmen kesiapan sekolah itu sebenarnya pada dasarnya adalah untuk ngecek gitu kan. Karena yang namanya asesmen itu kan ngetes ya. Jadi untuk ngecek anaknya sudah siap sekolah atau belum. Anaknya statusnya tadi kan karena apa? Karena kan definisi kesiapan sekolah itu kan milestone ya. Jadi tahapan atau status perkembangan anak. Nah, asesmen kesiapan sekolah itu digunakan adalah tujuannya untuk mengetahui anaknya sudah siap atau belum gitu lah. Terus apakah sih sebenarnya asesmen kesiapan sekolah itu? Asesmen kesiapan sekolah itu sebenarnya adalah serangkaian tes yang akan diberikan kepada anak supaya anaknya kita tahu sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik tahu status anak kita itu di mana. Kalau misalnya dalam aspek tadi 5 aspek ini masih kurang misalnya ya, masih kurang, kita tahu mana yang harus distimulasi. Atau kalau misalnya ini sudah bagus gitu ya. Nah, ini yang harus dikembangkan lagi semacam itu. Motorik halusnya sudah bagus nih. Berarti menulisnya latihannya bisa agak sedikit dikurangi untuk meningkatkan kemampuan yang sosialnya semacam itu. Jadi begitu sih. Dan juga sebenarnya asesmen kesiapan sekolah ini dipakai itu biasanya untuk anak-anak yang dari transisi dari TK ke sekolah dasar gitu. Jadi gitu. Karena benar-benar perbedaan kebiasaan belajar dan sebagainya. Kalau mungkin TK masih boleh lari-lari atau apa, masih boleh duduk lesehan di bawah atau bagaimana, masih bebas lah istilahnya, tidak terlalu terkekang gitu ya. Beda lagi kalau SD kan sudah mulai ada aturan-aturan dan pembelajaran yang tertata ya Mbak. Benar, pembelajarannya lebih terstruktur ya. Jadi ini harus baris dulu, habis itu masuknya gimana, harus duduk di bangku masing-masing semacam itu. Berarti ini bisa saya simpulkan bahwa si asesmen kesiapan sekolah ini penting ya untuk orang tua dan juga guru? Harus sebenarnya ini sih apalagi untuk anak-anak yang misalnya mohon maaf ya yang tadi Mbak Agni katakan usianya sudah cukup tapi kok secara perkembangan masih terlambat. Nah, semacam itu penting dilakukan sih supaya tahu aspek mana sih yang terlambat, aspek mana sih yang perlu dilatih, aspek mana sih yang perlu distimulus. Apalagi terus selain mungkin yang sudah usianya sudah cukup tapi perkembangannya terlambat, ada juga asesmen ini penting bagi anak-anak yang tadi sesuai dengan aturan pemerintah yang ayat 3 tadi, yang Permendikbud yang anak usia 5 tahun 6 bulan
boleh masuk sekolah dasar kelas 1 kalau misalnya mereka memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata atau kesiapan psikis gitu. Nah, makanya ini yang perlu dilakukan asesmen kesiapan sekolah itu tadi, semacam itu. Oke, ada banyak pertimbangan lah pastinya, terutama mungkin untuk orang tua juga nih yang merasa ragu-ragu, oke ini anakku udah siap masuk sekolah belum ya? Nah itu mungkin alangkah lebih baiknya bisa konsultasi ke psikolog anak untuk melakukan asesmen kesiapan sekolah ya Mbak. Benar banget. Nah ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih Mbak, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua jika anaknya usianya udah ideal ya untuk sekolah, tapi dari segi karakteristik itu belum menunjukkan kesiapan sekolah gitu. Itu kira-kira bagaimana mengatasinya? Apa yang harus dilakukan gitu. Nah, otomatis kan ini orang tuanya sudah tahu nih, tahu dan sudah melakukan asesmen kesiapan sekolah itu ya gitu. Karena kan usianya sudah 7 tahun atau usianya sudah mungkin 7 tahun atau lebih atau 8 tahun, tapi hasil asesmen kesiapan sekolahnya mengatakan bahwa ada beberapa aspek yang masih harus distimulasi gitu. Nah, itu apa sih yang harus dilakukan orang tua gitu? Mungkin yang pertama kalau misalnya kita bahas dari kognitif, misalnya anak yang belum siap secara kognitif, apa yang dilakukan orang tua gitu kan? Apa yang bisa dilakukan orang tua ketika anak secara kognitif belum siap tapi usianya sudah? Berarti stimulasi yang harus diberikan adalah stimulasi kognitif gitu. Stimulasi kognitif yang bisa dilakukan adalah mengenalkan tadi, baca, pengenalan huruf, identifikasi huruf. Nah, caranya gimana? Caranya dengan metode bisa menggunakan flashcard sih. Jadi ada banyak cara sih ada banyak cara sih. Jadi menggunakan flashcard itu bisa, terus habis itu menggunakan role play gitu. Jadi menggunakan role playing itu juga bisa. Itu kalau mempersiapkan kognitif. Tapi gimana kalau motorik halusnya yang kurang gitu ya? Motorik halus ini berkaitan dengan kemampuan menulis, karena mau nggak mau ketika di sekolah dasar nulis itu pasti latihan nulis gitu ya. Pasti ada tugas menulis gitu kan. Entah itu tulisannya kayak gimana, pasti ada tugas menulis. Nah, tapi gimana kalau motorik halusnya ini yang masih belum gitu, dari hasil asesmennya belum bisa gitu, atau sudah bisa tapi nulisnya masih kebolak-balik semacam itu. Nah, motorik halus yang bisa dilakukan sebenarnya gampang banget sih. Ini yang sering kali anak-anak zaman sekarang karena terlalu dimanjakan mungkin makanya didulang. Didulang itu apa? Disuapin, sorry. Makanya disuapin gitu ya. Nah, sebenarnya untuk melatih motorik halusnya anak itu bisa dengan latihan, suruh anak untuk latihan makan sendiri pakai sendok. Itu aja. Sebenarnya latihannya simple ya. Stimulusnya simple gitu. Karena anak-anak zaman sekarang kan ya sudah, makanya mungkin sarapannya sambil main, gitu, sambil YouTubean bisa jadi, terus habis itu ada yang nyuapin gitu kan. Nah, untuk menstimulasi motorik halusnya anak itu sebenarnya bisa dilakukan dengan coba anak disuruh atau dilatih makan sendiri pakai sendok. Tapi cara megang sendoknya yang benar gitu. Iya sih. Nah, karena itu apa? Bisa melatih stimulus. Betul. Karena megang sendok sama megang pensil kan hampir sama nih. Nah, semacam itu. Latihannya semacam itu, simple sebenarnya. Tapi tidak disadari. Iya, sebenarnya simpel tapi nggak disadari gitu. Nah, gimana terus terkait dengan sosial emosional, mungkin kita gabung kali ya, karena ini pasti berkaitan banget gitu. Nah, gimana ngelatih anak yang secara sosial atau emosional yang belum, mungkin tadi ada yang kalau misalnya ada mainannya diambil terus habis itu ngamuk, terus habis itu tantrum semacam itu. Nah, itu kan kemungkinan secara sosial dan emosional kan belum siap gitu. Nah, gimana menstimulasinya? Kita sebagai orang tua kita bisa mengenalkan emosi dengan menggunakan metode mendongeng gitu. Jadi kenalkan emosi pada saat mungkin ada ada momen bercerita atau mendongeng. Nah, kita bisa mengenalkan emosi ke anak-anak itu dan gimana cara meregulasinya gitu. Ada banyak faktor untuk melihat kesiapan anak dan ada banyak cara juga untuk menstimulus kesiapan itu tadi ya Mbak ya. Jadi orang tua sebenarnya nggak harus bingung kok. Kalau memang masih bingung dan belum menemukan solusi, bisa langsung datang ke psikolog anak. Contohnya Mbak Robik ini psikolog pendidikan ya Mbak kategorinya, atau gimana? Psikolog, lebih ke psikolog anak sih, lebih saya ke secara general psikolog anak secara umum gitu ya. Bisa konsultasi langsung bagaimana nih kira-kira baiknya. Karena kalau nggak dikonsultasiin, kalau dipecahin sendiri permasalahannya kayaknya nggak bakalan nemu karena bukan profesional gitu ya pemirsa ya. Nah, ini karena sudah di segmen terakhir Mbak Robik ya, mungkin ada sepatah dua patah kata yang disampaikan kepada pemirsa terkait tema kita pada hari ini sebagai kata-kata penutup mungkin silakan. Mungkin saya menutupnya dengan, karena ini masih momen Hari Pendidikan Nasional kali ya, karena ada kutipan dari Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan bahwa setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Jadi marilah kita, karena fitrahnya anak pembelajar, marilah kita mendampingi anak kita supaya bisa belajar secara optimal. Mungkin itu aja kali ya. Oke,
singkat, jelas, tapi sangat bermakna sih harusnya ya untuk pemirsa, terutama orang tua yang ada di rumah. Bagaimanapun juga pendidikan anak itu kan sebagai tanggung jawab orang tua ya Mbak ya. Kalau misalkan kita melihat, nggak mungkin dong anak nyari sekolah-sekolah sendiri, kan nggak mungkin. Pasti orang tua yang memilihkan. Nah, orang tua juga yang memilihkan jalur terbaik supaya anak mendapatkan pendidikan yang optimal. Oke, terima kasih banyak Mbak Robik untuk waktunya sudah berbagi di kesempatan kali ini, dan juga pastinya terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Saya dan juga Mbak Robik pamit bersama seluruh kru yang bertugas juga pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa dan selamat pagi.